warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Gunung akan menjelaskan tentang penginderaan jarak jauh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tasa Azahra. Nama saya Repa Febrianti. Nama saya Tiara Zawa. Nama saya Putri Wulandari. Dan berikut penjelasannya. Ada intervensi atau penafsiran citra. Pengendaraan jauh. Fotografik atau non-fotografik merupakan perbuatan mengkaji citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek yang tergambar dalam citra dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Intervensi citra merupakan kegiatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu jenis-jenis citra penginderaan jarak jauh. Yang pertama, satelit Landsat, yang kedua satelit Spot, yang ketiga satelit Ikonos, yang keempat TeraAster, yang kelima satelit Witchbird, yang keenam satelit IRS P6, yang ketujuh satelit ALOS, yang kedelapan satelit Worldview. Lalu ada 4 jenis penginderaan jarak jauh yang umumnya digunakan oleh peneliti di bidang ini, yakni sistem thermal, lalu sistem gelombang mikro atau sistem pasif, lalu sistem radar atau sistem aktif, dan sistem satelit. Ciri khas penginderaan jarak jauh yaitu mengamati objek di muka bumi tanpa mendekati langsung objek yang dimaksud, sehingga digunakan alat perekam seperti kamera. Seiring berkembangnya teknologi, pengambilan penginderaan jarak jauh dilakukan dengan satelit yang diluncurkan ke ruang angkasa. Lalu yang ketiga ada manfaat citra pengindaran. Lalu yang ketiga ada manfaat citra pengindaran jarak jauh. Citra pengindaran jarak jauh dimanfaatkan sebagai alat ilustrasi dalam memahami lingkungan sekitar maupun sebagai alat utama dalam penelitian geografi. Citra pengindaran jarak jauh, Inderaja, adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek, area, atau fenomena melalui analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah maupun fenomena yang dikaji. Lalu yang terakhir ada beberapa komponen-komponen dari proses penginderaan jarak jauh. Komponen-komponen tersebut antara lain yang pertama ada sumber tenaga, yang kedua ada atmosfer, yang ketiga interaksi tenaga dan objek, yang keempat sensor dan wahana, yang kelima perolehan data, dan yang terakhir ada penggunaan data. Dari sumber tenaga sendiri adalah komponen yang menyediakan energi elektromagnetik yang diperlukan untuk mengamati objek. Yang kedua ada atmosfer. Atmosfer ini adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi dan mempengaruhi perambatan energi elektromagnetik dari sumber tenaga ke objek dan dari objek ke sensor. Terus yang ketiga ada interaksi tenaga dan objek, adalah proses di mana energi elektromagnetik yang mencapai permukaan bumi berinteraksi dengan objek pengamatan. Yang keempat ada sensor dan wahana, yaitu alat yang digunakan untuk merekam radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek pengamatan. Yang kelima ada perolehan data. Perolehan data adalah proses di mana data penginderaan jauh diperoleh dari sensor dan wahana. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara langsung atau tidak langsung. Dan yang terakhir ada penggunaan data, yaitu proses di mana data penginderaan jauh digunakan untuk tujuan tertentu seperti analisis, interpretasi, atau aplikasi. Sekian penjelasan dari kelompok Gunung. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.